Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mbak, di sini saya kedatangan handphone Advantech yang mana di sini ada dua kendala, satu yaitu layar sentuhnya. Itu tadi Nokia sudah jadi Mbak ya, tapi tidak diseri untuk penyelesaiannya. Itu tadi Nokia mati total Mbak. Alhamdulillah diberi kemudahan Mbak ya, tapi tidak sempat untuk membuat video untuk cara mengatasinya. Oke Mbak, kembali ke tab ini. Tadi kasusnya yaitu layar sentuh satu, kedua yaitu tombol volume yang susah untuk ditekan Mbak. Pertama-tama kita coba bongkar dulu Mbak ya. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan Mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe Mbak. Jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan, dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Oke Mbak, coba kita bongkar terlebih dahulu ya. Ini kasus ini agak lumayan pelik juga ini Mbak. Ini layarnya benar-benar hancur, layar sentuhnya, tapi untuk layarnya masih bagus, layar sentuhnya yang hancur berkeping-keping Mbak. Dan perlu diingat Mbak, untuk handphone tab ini Advan E1C E1C Mbak ya. Yang mana di sini untuk layar sentuhnya tuh perlu perlu dicatat atau diingat untuk Mbak semua yang mau pasang. Ini layar sentuhnya itu tidak sembarangan, dalam artian ada beberapa tipe yang hampir sama Mbak, perlu diingat hampir sama, tapi dia itu kalau dipasang, kalau tidak benar, dalam artian betul bukan untuk dia, itu biasanya dia mau tapi lari-lari Mbak. Dalam kasus ini perlu diingat Mbak, berarti jangan langsung menfitnah mesinnya atau apanya. Jadi coba cari layar, atau maksud saya cari layar sentuh. Kalau memang tidak ada di toko yang biasa dikunjungi, cari ke toko lain Mbak, karena ini makanya saya coba share, karena ini menurut saya penting ya. Mungkin kasusnya biasa-biasa saja, tapi mungkin ada beberapa yang mungkin dipasang kok layarnya lari-lari. Jadi kesimpulan saya, jangan langsung menfitnah mungkin jalurnya atau mesinnya, jangan dulu Mbak, karena bisa jadi yang dipasang itu tidak untuk si handphone ini. Jadi untuk ciri-ciri mungkin bisa mencari persamaan dari si fleksibelnya Mbak ya. Fleksibel yang menempel itu jalur-jalurnya minimal hampir mendekati sama, walaupun tidak ori. Itu insya Allah bisa Mbak. Kalau sudah jalurnya mungkin sudah berbeda, kayaknya mungkin bisa tapi lari-lari. Kira-kira seperti itu Mbak. Di sini saya sangat kesusahan Mbak, karena serpian kacanya itu bagaimana ya, kita mau dibongkar semua kok nanggung, cuma ganti layar sentuh. Tidak dibongkar kok susah dibuka. Itu serpihannya itu ini pemasangan sebelumnya ini sangat banyak sekali lemnya Mbak ya, jadi sangat susah sekali untuk saya melepas Mbak. Ini mungkin saya
skip saja ya untuk videonya mbak ya. Oke mbak, sudah selesai untuk pembersihannya. Oh iya mbak, nanti lain kali dilepas dulu untuk baterainya mbak ya, untuk jalur baterainya yang positif dilepas dulu. Kita coba pastikan nyalakan mbak, jangan-jangan tidak tampil, tapi alhamdulillah ya masih bisa tampil. Berarti LCD aman mbak. Kita lanjut untuk pemasangan layar sentuh mbak. Buat teman-teman jangan kemana-mana, nanti saya seperti berikut. Itu hampir sama mbak, itu sepintas hampir sama, besarnya sama, bahkan fleksibelnya pun di soketnya itu sama, masuk juga, dinyalakan handphone berfungsi, tapi yang satu ngaco mbak. Tapi bukan berarti itu rusak, tidak, karena memang bukan diperuntukkan untuk si handphone ini, karena untuk tipe E1C ini ada berapa macam ya. Satu itu, kedua ada beberapa tipe di selain E1C yang soket dan bentuknya baik dari segi kamera itu sama mbak. Maksud saya dari lubang kameranya mbak, itu hampir sama. Bukan hampir sama, sama tapi tidak baku cocok mbak. Saatnya pengeliman ya. Jangan kemana-mana dulu mbak, nanti saya akan bagikan tips bagaimana cara mengakali tombol ya, bukan switch on off mbak ya, tapi tombol on off yang mungkin untuk tombol on off ini tidak ada dijual ya. Kalau kita mau cari mungkin ada lah, tapi mungkin agak sedikit kesulitan untuk mencarinya. Jadi bisa kita kali dengan cara seperti yang saya lakukan nanti mbak ya. Pokoknya tonton saja sampai selesai mbak, biar tidak gagal paham. Sudah selesai pemasangan, kita coba pastikan untuk tes mengetik abjad mbak ya, untuk memastikan apakah benar-benar bagus atau normal. Setelah saya tes bagus, alhamdulillah ya. Sekarang di sini masalah yang kedua yaitu tombol itu bukannya sudah keras, kadang mau kadang tidak mbak. Di sini yaitu untuk mengakalinya bisa seperti berikut, yaitu kita menggunakan apa saja lah mbak, bisa dari tempat sabun atau apa ya, kita gunting kecil. Dan untuk mengakalinya bisa menggunakan media lem, bisa juga dengan media lem atau lem lilin, bisa juga menggunakan lem lainnya mbak ya. Di sini digunting kecil jika mbak ya, jika ditaruh satu nanti masih belum sampai atau mungkin masih tenggelam, bisa kita lapisi dua mbak. Kita gunting kecil-kecil ya. Mungkin saya zoom saja, tidak ini mbak, saya rasa tidak perlu ya. Bisa dilihat mbak itu mbak, ini saya tidak percepat videonya ya, supaya bisa diperhatikan. Digunting kecil-kecil ya, tapi jangan sampai jangan terlalu panjang mbak, kecil, ukuran seperempat senti ya, seperempat senti atau berapa itu ya. Ini adalah cara saya untuk mengakali tombol-tombol on off yang mungkin sudah keras atau terlalu ke dalam atau mungkin tidak fungsi mbak ya. Sebenarnya bisa juga dengan media karet mbak, bisa media karet, tapi di sini saya menggunakan media ini saja karena saya
selama ini saya menggunakan media ini juga aman-aman saja. Kita lumuri lem lilin atau lem tembak seperti berikut. Terus kita taruh posisi di tengah mbak, di tengah-tengah mbak ya. Jadi tidak kita taruh semua itu enggak mbak, jadi yang di tengah-tengah saja. Terutama untuk handphone Samsung itu kadang kalau kita taruh semua enggak, kita taruh bikin panjang enggak bisa mbak, karena dia cuma ada selanya, ada pokoknya seperti begitulah. Dan di sini untuk volumenya kita cari yang sekiranya mendekati tombol mbak ya. Syukur bisa tepat di tombol supaya nanti enak ditekan mbak. Jika di taruh satu masih belum sampai, bisa kita lapis 2 mbak ya. Jadi kita bikin lapis 2 kalau memang terlalu dalam atau bagaimana begitu kira-kira. Ya kira-kira seperti itu mbak ya, untuk ini yang di tombol volume. Karena kalau saya pikir mau menggunakan karet mbak, tapi kalau karet nanti cepat rusak malah. Jadi selama ini saya menggunakan ini aman. Atau bisa juga langsung lem lilin dibikin sedikit tebal mbak, tapi saya lebih bagus yang model begini ya. Jadi lebih apa ya, enak mengaturnya mbak. Kalau lem lilin kan cenderung dilewer ke sana kemari. Kita coba pasang. Sudah bisa mbak ya. Kalau tadi itu tidak setengah mati mbak ya. Tadi itu sangat susah, ditindis itu sangat keras. Itu pun kadang mau, kadang tidak mbak. Kira-kira seperti itu. Oke mbak, kayaknya untuk video kali ini cukup sekian saja ya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Buat member semua dan sahabat semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah nggih. Akhir kata, akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity.